Limbah kelapa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau yang kita sebut batok kelapa, biasanya diolah menjadi arang atau dibuang begitu saja. Namun di Aceh Besar, batok kelapa ini bisa diolah dan menghasilkan produk briket yang diminati masyarakat luas. Briket juga dapat dijadikan bahan bakar alternatif di tengah kecenderungan kenaikan harga bahan pokok seperti BBM dan gas LPG. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim teknik kimia Universitas Syah Kuala Banda Aceh ini diketuai oleh Profesor Izarul Mahdar tahun anggaran 2022 bermitra dengan CV Naturi Alam Semesta milik Faisal. Minggu 11 September 2022 pagi kemarin, Faisal, 35 tahun, pria asal Aceh Besar ini mengajak tim Puja TV untuk melihat langsung proses pembuatan briket dari tempurung kelapa di pabrik briket miliknya di Desa Tebangpui, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Cara membuat briket tempurung kelapa. Yang pertama, yakni membakar tempurung kelapa di tungku pembakaran selama 6 hingga 8 jam dan membiarkannya selama 1 malam. Lalu menumbuknya sampai halus dengan mesin disc mill atau mesin penghancur. Kemudian diayak. Hasil ayakan dicampur dengan adonan tepung tapioka dan air secukupnya yang berfungsi sebagai bahan perekat. Dan lagi-lagi adonan tersebut dibiarkan selama 1 malam. Setelah adonan diperoleh, maka bahan ini dimasukkan ke dalam unit pembentuk biobriket yang dibentuk menjadi kubus atau silinder seperti ini. Nah, produk yang dihasilkan selanjutnya dikeringkan di alam terbuka sampai benar-benar keras dan tidak mudah hancur. Faisal menyebutkan bahwa briket ini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Produknya pun kini sudah merajai kalangan konsumen pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Faisal menyebutkan manfaatnya digunakan untuk membakar cendana, kayu gaharu, shisha, dan barbeque. Sedangkan salah satu tujuannya untuk mengembangkan usaha UMKM ini agar berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Saya selaku pengusaha arang batok kelapa, dalam hal ini coba mengimprovisasi arang tersebut menjadi lebih bermanfaat, nilainya lebih tinggi. Yaitu dalam tahapan ini kita membuat menjadi briket. Nah, briket itu sebagaimana kita ketahui bersama, manfaatnya sangat banyak. Ada yang beberapa dikenal di Indonesia itu untuk bakar cendana, untuk bakar kayu gaharu, bahkan sebagian orang bakar kemenyan juga menggunakan briket. Nah, di beberapa negara juga menggunakan untuk sisa. Nah, di antara itu yang umum orang gunakan adalah untuk BBQ. Nah, salah satu tujuannya adalah mengembangkan usaha UKM ini sendiri agar ya lebih berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Tentunya kita juga memakai beberapa pekerja lokal, pekerja yang ada di kampung sendiri di sini dan bermanfaat bagi mereka. Nah, kita melakukan kerjasama dengan para guru-guru kita, dosen-dosen kita di Universitas Syah Kuala. Mereka melakukan pengembangan usaha, yaitu pengabdian masyarakat yang bersumbernya dari Kemenristek Dikti atau BRIN. Kemudian dalam tahapan ini mereka coba memberikan beberapa bantuan kepada kita, terutama mesin, yaitu yang pertama mesin penghancur, yang kedua mesin pencetak, kita sudah mempunyai mesin pengayak, kemudian tempat bakar. Nah, ini yang kita gunakan alatnya satu persatu bertahap sehingga menghasilkan briket. Selain briket, CV Naturi milik Faisal juga memproduksi beberapa produk lain seperti teh daun kelor,
dan minyak aromaterapi serta yang lainnya. Dari Aceh Besar, Agustia melaporkan untuk Puja TV Aceh.